Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita bersama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini tanggal 12 bulan Agustus 2024 ya. Laporan keuangan yang kita bahas nanti adalah Merck dan CINT ya. Kita melihat dari segi fundamental, terutama dari segi value-nya. Kemudian analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah aksi beli atau jual ya. Baik, kita lanjut. Pembahasan kita ini adalah untuk edukasi ya, bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah saham ya. Baik, yang pertama ini Merck atau Merck Tbk ya, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi ya di Indonesia, farmasi dan kimia ya. Data yang pertama yang kita dapatkan baru satu ya, satu triwulan 229 itu keuntungan, nilai perusahaannya 1561, keuntungannya ini 19%. Ini berarti termasuk dalam kategori yang keuntungan yang besar ya, sudah sangat besar. Ini keuntungan yang ideal ya. Kalau bisa lebih lagi sih. Kemudian dari segi data ini kita bandingkan dengan harga ya. Ternyata harganya 3.800-an ya. Tadi dari segi keuntungan sudah oke, dari segi persen sudah oke. Dengan harga sekarang ini ternyata ini valuasinya mahal keduanya ya. Dari segi nilai buku ini sudah 1,5 kali lebih mahal. Dari segi maksimal beli ini 2.900, sekarang sudah 3.800 ya. Jadi valuasinya mahal. Jelas mungkin di sini karena pertama ya konsumer, yang kedua tadi bahwa investor ini menghargai tinggi karena ada ekspektasi yang besar karena untungnya yang besar tadi. Kemudian bahwa perusahaan ini membagikan 80% ya, artinya DPR-nya besar, dan juga dari 80% itu dividennya 6,2, berarti ini juga besar ya. Ada anomali ya dari dividen dan valuasi. Dividennya besar tapi tidak dikonfirmasi oleh valuasinya mahal, dividennya sudah besar ya, tapi ada ketidaksinkronan misalnya seperti itu. Bagaimana kalau kita setarakan dengan 30%? Kalau kita setarakan sebenarnya ya, perusahaan ini diratakan berarti dividennya hanya 2,31% ya, kalau diratakan 30%. Baik, namun karena dia membagikan 80%, maka dia menjadi 6,20% ya. Kemudian dari segi free cash flow sangat aman, 16%, berarti ini ketahanan ya. Dari segi aset lancarnya 3 kali lebih besar, hutang juga tidak masalah, berarti semuanya oke untuk ketahanan ya. Dari segi saham yang ditradingkan di bursa pun hanya 25% ya, hanya 25% yang ditradingkan ya. Kemudian dari 25% itu ternyata asingnya 16% ya. Coba kita bandingkan 16% per 25%. Jadi di sini 64%. Berarti di sini asingnya di saham yang bisa diperjualbelikan itu asingnya ada 60% ya. Berarti untuk Merck ini pergerakan asing perlu kita lihat terus ya, apalagi bagi yang trader istilahnya, perlu memperhatikan pergerakan asing juga, karena perusahaan ini ya 60% sahamnya itu ada di tangan asing ya. Baik, masyarakat yang di bawah 5% hanya 12%. Jadi dari semua data yang kita dapat ini semuanya oke ya datanya ya. Bahkan asing juga ada di sini ya. Bagi yang foreign flow mungkin bisa melihat. Nah, dari sini bahwa hanya satu saja tadi euforianya yang sudah terlalu besar ya. Euforianya yang besar sehingga harga sudah tinggi ya. Bagi kita yang belum ya tentu saja agak bermasalah ya untuk masuk. Tetapi bagi mereka yang sudah lama di sini tentu saja ini bagus ya. Karena harganya sudah tinggi di atas. Sekarang harga wajarnya di sini 2000-an ya. Coba kita cek 2900. Salah. Coba kita ubah di sini jadi 2.900-an, misal. Valuasinya wajar dan dividennya juga naik ya.
Ini sekitar 2.900-an kalau mau di harga wajar. Kalau di harga murah ya, mungkin 1.800 misal. Nah, polosnya sudah jadi murah. Jadi ke harga sekitar 2.000 ya, di sekitar 2.000 di sini ya. Sorry. Kalau mau valuasi murah ya di sekitar 2.000 di sini ya. Baru valuasinya murah ya. Tapi biasanya kalau untuk yang consumer itu ya minimal ke apa ya? Minimal ke valuasi wajar lah, paling tidak di wajar ya. Baik, ini untuk merch yang pertama dulu, bahwa concern kita ya, kita akan terus dulu ya. Sorry. Menunggu di sini satu saja benarnya, harganya saja ya. Kalau IPS sudah oke ya. Harga membaik dalam artian turun menuju ke harga wajar atau murahnya tadi ya. Baik, kita lanjut ke yang kedua, CENT, Citos International ya. Saya sudah meletakkan link untuk playlist sudah di deskripsi. Bagi Anda yang ingin mengecek saham-saham yang sudah saya bahas, silahkan cek di situ ya. Baik, CENT, Citos ya, saya punya satu triwulan saja, di triwulan 2 ya. Keuntungan 10, nilai perusahaan ini 270-an. Jadi di sini bahwa keuntungan perusahaannya 3,7 ya, 3,7. Sudah dapat, hampir kita pastikan bahwa ini valuasinya akan jadi mahal, hampir ya, tapi kita tidak tentu juga ya. Harga sekarang 138, dibandingkan dengan book value-nya ini ada 50% ya, 50% ini masih di bawah dari nilai perusahaannya. Berarti di sini ada rentang bagi kita untuk membelinya sehingga menuju ke nilai perusahaannya, bertumbuh kembang ya. Namun dari segi IPS ini ya, Rp10, jadi maksimal kita beli hanya di 100. Sekarang sudah lewat sekitar 33%, jadi valuasinya jadi mahal ya. Yang lainnya sudah oke semua, aset lancar, hutang dan lain-lainnya. Jadi saya tidak membahas lebih jauh lagi ya. Terakhir di sini bahwa asing ya, dari 39% itu asingnya 21%. Coba kita cek 21/39. Ini asingnya 53% ya. Dari 39% yang bisa ditradingkan ini ya, asingnya itu 21% ya. Berarti 53% asing, berarti di sini juga berpengaruh ya. Pergerakan asing ada pengaruh juga untuk di perusahaan ini ya. Baik, kita buat simbolan satu saja, berarti masalahnya tinggal euforianya tadi ya, karena bukan euforia benarnya ya. Ini karena keuntungannya kecil ya. Keuntungan perusahaan, keuntungan bersihnya ini kecil sehingga valuasinya menjadi mahal. Jadi kita buat bahwa perusahaan ini IPS-nya dan harga ya, dua berarti ya. IPS-nya membaik ya, dividennya juga IPS-nya membaik, harganya turun. Misal kita buat di 10%, berarti 27 misal ya, atau digenapkan 30. Nah, hanya dengan menaikkan IPS untungnya menjadi 10% saja, maka valuasinya pun sudah berubah ya. Jadi di sini ada dua concern, bisa IPS-nya menaik, maka harganya tetap, maka IPS-nya menjadi valuasinya menjadi murah ya. Jadi di sini ada dua ya. Bisa IPS-nya yang menaik, bisa harganya yang turun. Bisa kombinasi keduanya. Jadi mudah, itu saja concernnya ya. Menunggu IPS dan harganya membaik, itu saja. Baik, inilah pembahasan kita tentang dua saham. Yang pertama Merck dan kedua CENT. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.